Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Bersyukur untuk hari Sabat karena kita mau belajar dari firman Tuhan yang suci. Baiklah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau begitu baik bagi kami sehingga kami berkesempatan untuk belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Suci menerangi pikiran kami agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Surga adalah suasana di mana musik selalu terdengar. Jadi kalau kita mau menyanyi nanti di surga, kita harus belajar juga lagu-lagu surga di dunia ini. Nah, sekarang kita baca kutipan di dalam Roh Nubuat sebagai berikut. Musik dijadikan untuk melayani suatu maksud yang suci, untuk mengangkat pikiran kepada perkara-perkara yang suci, agung dan meninggikan, dan untuk membangkitkan di dalam jiwa pengabdian serta rasa syukur kepada Allah. Menyanyi sebagai suatu bagian dari upacara keagamaan, seperti halnya berdoa, adalah merupakan suatu perbuatan dalam perbaktian. Hati harus dapat merasakan roh nyanyian itu agar supaya itu dapat dinyanyikan dengan sesungguhnya. Di dalam Alkitab ada banyak lagu-lagu yang ditulis, yang dinyanyikan, yang digubah oleh orang-orang yang mempunyai talenta di dalam bidang musik. Yang pertama yang kita ingat adalah Miriam. Pada saat mereka terlepas dari tawanan atau kejaran bangsa Mesir saat Laut Merah itu terbelah. Lagu kemenangan ini dinyanyikan oleh Miriam bersama-sama dengan umat Israel. Siapa lagi kalau bukan Daud? Daud banyak sekali lagu yang digubahnya di dalam Mazmur, dan lagu-lagu itu sampai sekarang tetap diulang-ulang. Nah, selain itu juga Yesaya, baca lagunya dalam 26 dan Yesaya 25. Lagu itu berisi tentang pujian kepada Allah, memohon supaya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Menyanyi adalah curahan jiwa untuk kita dapat datang lebih hampir kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita perhatikan banyak fungsi lagu di dalam kehidupan. Jadi lagu-lagu rohani itu akan memberikan suatu pengalaman di dalam hidup kita, di mana hati yang sedang bersedih bisa jadi gembira. Kedua, perangai atau tabiat kita yang kasar ya bisa dihaluskan. Tiga, itu dapat menimbulkan rasa simpati kita kepada orang lain. Dan yang berikut adalah kalau kita banyak beban atau pencobaan dalam hidup, itu akan meringankan beban kita kalau kita suka menyanyi. Dan yang lain lagi, kamu tahu apa? Di dalam lagu-lagu kita, pencobaan-pencobaan yang dapat terjadi itu terasa lebih ringan. Dan lagu-lagu dapat menanamkan kebenaran-kebenaran Alkitab. Ya, lagu itu mengangkat jiwa kita kepada Allah di dalam pujian, di dalam rasa syukur, dan kita dalam lagu kita akan ditarik lebih dekat satu dengan yang lain, lebih dekat kepada guru kita, lebih dekat kepada Allah. Jadi lagu-lagu rohani akan menolong jiwa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan kita belajar lagu surga di dunia ini, agar di surga kita dapat menyanyi lagu yang senada. Dan perhatikan, lagu merupakan obat untuk fisik kita dan obat bagi jiwa kita. Mudah-mudahan adik-adik, lagu yang kita nyanyikan tiap Sabat ya, bahkan tiap hari
dapat memberikan keuntungan-keuntungan bagi kita. Belajarlah menggubah lagu. Rekamlah lagu Anda dan kamu dapat mengulang-ulanginya berikut. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam menyanyi, memainkan musik bagi Tuhan, sehingga kita lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa adik-adik.